teman-teman, shalom, apa kabar? Ini kita pakai masih masker nih. Ini kita lepas aja ya, udah rapid kan ya? Hat ya? Sudah. Udah rapid ya, Karya udah rapid ya? Udah dong. Oke. Hari ini kok agak beda ya, jadi hari ini kita kemarin baru dapat pengumuman bahwa gubernur kita, Pak Anies itu kembali menerapkan PSBB. Jadi kita sekarang jadi bertiga lagi ya, kayak pertama-tama. Jadi bertiga lagi dan kita doakan supaya PSBB bisa direlaksasi lagi. Amin. Dan supaya kita bisa beribadah bareng lagi dan kita bisa muliakan nama Tuhan bareng-bareng lagi. Oke? Haleluya. Kita nyanyi satu lagu dulu. Mari kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari kita angkat tangan kita bangkit berdiri. Oh, kita nyanyikan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan, ya Tuhan yang memerintah, atas segalanya, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami percaya adalah suatu anugerah perkenanan kasih karunia bahwa kami bisa melayani dan kami bisa kembali berkumpul bersama-sama meskipun secara online. Semua hanya karena anugerah perkenanan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu hari yang Kau tambahkan buat kami. Kami masih bisa hidup sampai sekarang. Semua juga hanya karena perkenanan Tuhan. Sekarang kami mau lanjut untuk menyembah Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di kamar kami, di tempat di mana kami beribadah hari ini. Dan biar Tuhan perlengkapi kami dan urapi kami. Biar Tuhan perkenanan ke kami untuk masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Karena kami percaya tanpa perkenanan Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami hanya seperti mayat hidup kalau kami gak ada perkenanan Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan kami diperkenankan, maka kami pasti hidup dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami bisa menemukan panggilan sejati kami, yaitu menjadi seorang penyembah. Karena pada akhir-akhir masa ini, kami percaya bahwa sudah saatnya banyak penyembah yang akan bangkit. Amin. Dan penyembah itu akan bangkit. Yes. Menyembah Tuhan dalam roh Yes, Lord. dan dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Kami mau berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Itu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Mari kita, teman-teman yang mau berdiri, teman-teman yang mau duduk, teman-teman yang mau berlutut, mari sama-sama kita bebaskan di kamar kita, di tempat dimana teman-teman beribadah. Mau teman-teman berlutut, mau teman-teman berdiri, yang penting teman-teman sembah Tuhan. Karena percuma kalau teman-teman ikut ibadah ini tapi teman-teman gak serius, gak nyembah Tuhan. So teman-teman mari kita serius dan kita ambil waktu 25 menit, 30 menit ke depan ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kita ekspresikan kekaguman kita akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari kita sama-sama katakan ku kagum, kami kagum hormat tiada Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan dari awal. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, Kau sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, Dan kasih-Mu dalam tak terduga. ya benar, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Mari kita katakan ku kagum. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
sembah dia, kita sembah dia. Shanaramo, shanarararamo. Kembangkan kekuatan-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Kami kagum ya, kami kagum Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Kami kagum Tuhan. Shakantara makide haramata. Atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kapoteke Atas narama. kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. teman-teman yang mau berlutut silahkan berlutut, yang di rumah juga kalau mau berlutut silahkan berlutut. Kita hampiri Tuhan dengan rasa hormat, tersungkur di hadapannya, sama-sama katakan sekali lagi dengan lembut, dengan lembut. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kiatakan tararaba shekete kente heri masanta karamu. Kianarama shikene heri mana. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. mengalir Tuhan, mengalir. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada Engkau. seperti Engkau.
terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus, Yesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Percayakah teman-teman bahwa Yesus terlebih besar? Kalau teman-teman gak percaya, gak usah nyanyi lagu ini. Kalau teman-teman dalam kehidupan keseharianmu engkau masih meragukan Tuhan, kau masih meragukan kuasanya, kau masih meragukan pengorbanannya, gak usah nyanyi lagu ini. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu bohong kalau engkau gak percaya dia lebih besar. Kalau engkau masih khawatir dengan penghidupanmu, dengan apa yang kamu makan besok, gak usah. Lagu ini ngomong Yesus terlebih besar. Dan itu arti sebenarnya. Nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin. Yesus terlebih besar. Di dalam saya, di dalamku katanya. Di dalamku saja Yesus terlebih besar. Gimana dengan masalah yang kecil? Gimana dengan penghidupanmu? Matius bilang, Yesus sendiri yang bilang burung di udara saja aku pelihara. Tapi ini krisis. Tapi mama papaku gak ada uang. Mama papaku baru dipecat. Aku baru dipecat. Gua baru dipecat. Aku udah gak ada duit lagi, tabunganku habis. Ketika keluh kesah dan sungut-sungut itu yang keluar dari mulut kita, itu artinya kamu gak percaya Yesus terlebih besar. Kamu enak Yos, kamu ngomong seenakmu aja. Teman-teman, saya juga ada masalah, keluarga saya ada masalah. Tapi sampai hari ini saya bisa makan secukupnya, saya bisa kenyang, saya bisa mandi, saya bisa punya rumah, saya bisa listrik masih nyala. Bukan karena kehebatan saya, karena jujur dalam keluarga kami, masalah itu ada. Tapi kami percaya, saya percaya bahwa Yesus terlebih besar daripada masalah saya. So kalau teman-teman bilang, lu gak tahu apa yang gue hadapin. Lu gak tahu mak bapak gue kemarin hampir gorok-gorokan. Lu gak tahu gue kemarin pas swab test gue positif. Guys, mungkin gue gak tahu permasalahan. Mungkin oke lu bisa ngomong gue gak tahu permasalahan. Tapi Tuhan yang lu sedang nyanyikan tadi bahwa dia terlebih besar. Dia ngerti pergumulan lo. Dan yang gue minta hari ini cuma percaya saja. Bahwa dia terlebih besar. Amin. Bahwa dia bisa memberikan lo jalan keluar. So, gak usah pikir masalahnya.
hari ini gak usah pikir masalahnya. Gue gak akan lama, 5 menit lagi, 10 menit lagi gue akan selesai. Tapi gue minta lagu ini kita nyanyikan dengan sepenuh hati dan dengan hati yang benar-benar mengarah dan memang benar-benar menyatakan bahwa Yesus terlebih besar. Karena ketika lu deklarasikan imanmu, lu deklarasikan lagu ini, apapun perkataan di dalamnya ini, gue percaya hidup lu akan diubahkan. Dan bukan gue yang ngomong, tapi firman Tuhan sendiri yang ngomong. Sama-sama kita deklarasikan dengan lembut. Dan kita nyatakan, kita bangun iman kita. Ini bukan tentang bagaimana Tuhan, tapi kita nyatakan dulu iman kita. Setelah itu baru kita kembali nyembah Tuhan. Karena percuma kalau kita nyembah Tuhan tanpa iman. Sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku, mari bangun imanmu teman-teman. Masalahmu lebih kecil, Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Yesus, Yesus dengan imanmu katakan Yesus terlebih besar. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, sorak-sorai kemenangan. Lagu ini jadi pernyataan iman kita bahwa Yesus terlebih besar. Dan mulai hari ini jangan kecilkan iman kita. Dan ketika kita nyembah kita cuman sedih karena kita, tapi justru kita bersuka cita karena di tengah pandemi seperti ini pun Tuhan masih bisa menolong kita. Mungkin belum saat ini, tapi ada caranya Tuhan. Dan ada waktu Tuhan yang paling terbaik. Sebelum kita akan masuk ke dalam GTV, gue gak punya banyak waktu karena ini ibadah hari Minggu. Tapi teman-teman, gue encourage teman-teman kita membuka pelayanan yang baru. Ada namanya Worship Night, nanti mungkin di GTV juga akan ditampilkan. Worship Night setiap hari Jumat jam 7 via Zoom, masih via Zoom.
akan kemungkinan besar akan dibuka secara online, tetap secara online melalui YouTube dengan tayangan live. Kita akan coba tapi masih dalam godokan. Tapi Jumat ini jam 7, Jumat depan maksudnya, akan ada worship night. So teman-teman yang memang rindu dan memang mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi bersama-sama, bisa daftar. Nanti di GTV ada linknya, ada QR-nya. So teman-teman bisa follow up dan bisa kontak juga. Dan acaranya gratis. Kalaupun teman-teman mungkin gak ikut worship night ini juga gak apa-apa. Tapi I encourage you, benar-benar gua minta teman-teman untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Ada gereja-gereja lain juga mungkin yang mengadakan worship night. So teman-teman bisa ikut ke situ. Yang penting teman-teman bertumbuh, tetap bangun iman teman-teman, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Dan memang benar-benar situasi lagi gak nentu, tapi gue percaya ketika kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan diberkati. Dan segala masalah pasti bisa diatasi. So teman-teman, sebelum kita dengar GTV, gue mau sharing dulu beberapa hal. Gue kemarin dapat rema dari Tuhan bahwa sudah saatnya di akhir-akhir zaman ini menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 jelas Tuhan berkata bahwa sudah saatnya, telah tiba saatnya, akan tiba saatnya bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi pertanyaannya seringkali kita bingung seperti apa cara penyembahan. Apakah seperti ini kita nyanyi lalu namanya penyembahan? Enggak juga. Jadi ada banyak hal cara untuk menyembah Tuhan, tapi gue akan kasih hanya 2 saja sesuai dengan apa yang Yohanes 4 ayat 24 katakan, bahwa Bapa menghendaki kita untuk menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam roh artinya apa? Pertama, kita mempersembahkan hidup kita, karena Roma 12 ayat 1 bilang supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu dibilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita? Kenapa? Apa hubungannya menyembah dalam roh dengan mempersembahkan hidup kita? Kalau teman-teman buka dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kita bahwa kita, teman-teman dan gue, adalah bait Roh Kudus. Bahwa tubuh teman-teman dan tubuh kita semua adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam dalam kamu, katanya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kata ayat yang lain di 1 Korintus 6 ayat 19. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus, oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Kita mempersembahkan hidup kita, artinya kita menyembah Dia dalam roh. Karena dalam kita adalah roh. Dan yang kedua, yang terakhir, apa maksudnya menyembah dalam kebenaran? Artinya kita membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehari-hari dalam keseharian kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 105, ayat yang familiar. Dia bilang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Yohanes 1 ayat 14, dia berkata bahwa firman itu, Yesus sendiri telah menjadi sama dengan manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya ketika kita merenungkan firman, ketika kita bersekutu dengan firman, kita membaca, kita merenungkan, dan kita mengaplikasikan dalam keseharian, artinya bahwa kita telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu sendiri. So teman-teman, mari kita mempersembahkan hidup kita dan kita membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah ini akan ada GTV
yang akan dipandu oleh temen gue, Casey Rebecca Tulung. Di luar sana, Casey bisa dengar? Halo? Ya, Yusya diterima dengan baik. Terima kasih banyak. Ya. Haleluya teman-teman, apa kabar semuanya? Shalom Glow Youth. Hari ini walaupun sendiri, gue tetap akan membagikan informasi penting seputar Glow Youth biar teman-teman gak ada yang ketinggalan, biar semuanya tetap terupdate. Nah sekarang gue nih mau kasih kalian sharing dikit cuplikan. Sebelum kita melayani untuk ibadah Sunday Service, semua pelayan Glow Youth itu di rapid test dulu. Jadi aku mau kasih lihat kira-kira prosesnya tuh gimana untuk teman-teman semua. Yuk kita jalan. Nah di sini ruangan dimana kita rapid test, termasuk aku tuh tadi ditusuk dikit. Ini kita di rapid, tuh alat-alatnya semua, yang penting semuanya dijamin sehat untuk pelayanan. Nah setelah di rapid baru kita boleh melayani. Jadi ayo kita bagikan informasi. Ayo kameramen, kita jalan kemana ini? Di sini aja kali ya. Nah akhirnya gue bisa membagikan beberapa informasi penting untuk teman-teman semua yang di rumah, biar nggak kelewatan informasi penting seputar Glow Youth. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa minggu depan kita akan ada ibadah lagi di YouTube channel ini, di YouTube channel Glow Youth United, jam 5 sore seperti biasa. Nah minggu depan karena minggu pertama di bulan yang baru, kita akan menjalankan ibadah dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Maka teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan roti dan anggur biar bisa mengikuti perjamuan kudus. Dan jangan lupa firman minggu depan akan dibagikan oleh youth pastor kita, Om Evangelis Yehu Wangsajaya. Jadi don't miss it, pastikan semua hadir, semua ikut beribadah bersama Glow Youth. Yang kedua, ada informasi dari divisi 3. Kita tetap menjalankan diakonia, pelayanan diakonia, di mana kita membagikan dana, menggalang dana untuk teman-teman yang memerlukan. Jadi untuk teman-teman Glow Youth yang sekarang nonton, yang sekarang juga digerakkan hatinya untuk membagi buat teman-teman kita, boleh langsung transfer ke rekening yang di bawah ini. Dan bisa langsung mendapatkan laporan perihal penggalangan dana, nanti langsung kita tayangin di GTV. Nah, apa lagi ya? Berikutnya ada informasi juga untuk teman-teman semua yang mau ngikutin worship night, bisa langsung scan QR code di sini karena kita akan mengadakan ibadah worship night, ibadah pujian dan penyembahan setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi teman-teman bisa ikut lewat Zoom link di sini. Tinggal di scan QR code-nya, nanti langsung join ke Zoom live worship night kita. Nah, yang terakhir adalah bagi teman-teman yang mau ngikutin Glow Club atau Komsel dari Glow Youth, bisa langsung hubungin Glow Club leaders dari masing-masing cabang dan tetap mengikuti mau dari hari Senin sampai hari Sabtu, bisa semuanya Komsel karena yang terpenting sekarang adalah fellowship. So don't forget to fellowship with teman-teman Glow Youth kita, dan yang mau ikut Komsel jangan lupa untuk kontak Glow Club leaders. So itu aja kan Yus? Udah itu aja. Ya udah. Semoga minggu depan aku nggak sendirian, ada yang temenin mungkin, nggak tahu siapa, yang mau pelayanan aja mungkin nggak tahu deh siapa, tapi nggak apa-apa. Semoga informasi yang aku bagikan semuanya berguna, semuanya membantu teman-teman untuk update terus, dan jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman setiap hari, dan jangan lupa ibadah setiap hari Minggu. So, I guess I'll see you next week. Bye! Oke teman-teman, so tadi kita udah saksikan GTV yang dipandu oleh Casey Rebecca Tulung dari luar sana. Sekarang kita akan kembali menyembah Tuhan dan kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh bro kita Jonathan Gultom
HOD atau kepala divisi, 3 di Glow Youth, dan seorang pemberita Injil yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan gue percaya pasti kebenaran yang disampaikan oleh teman kita Jonathan Gultom pasti akan memberkati kita. Dan jangan lupa teman-teman, catat khotbahnya, kita ambil kertas, kita ambil bolpen, kita catat khotbahnya, kita renungkan firman-Nya, dan kita renungkan juga apa yang ada di catatan kita, dan jangan lupa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, so sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada Bro Reinhard yang akan menyanyikan lagu ini, lagu yang sangat indah dari Sydney Mohede, judulnya Mengejar Hadirmu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
mengejar hadir-Mu Tuhan. mengejar Hanya ini yang kami mau Tuhan. Oh, kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. mengejar hadir-Mu Dalam hidup. Amin. Benar Tuhan, mengejar hadir-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Kami nggak mau ada di tempat di mana yang nggak ada Engkau. Kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan hadirat-Mu. Dan sebentar kami ingin mendengar firman, Kau urapi, Kau tuntun kami dengan tangan-Mu yang beranugerah atas hidup kami, sehingga kami mampu menerima firman dan mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Shalom Glow Youth. Berjumpa lagi bersama Sunday Service Glow Youth. Dan hari ini saya melayani, dan buat yang belum kenal, nama saya Jonathan Gultom. Dan saya melayani di Glow Tamres ya. Saya full timer dan puji Tuhan hari ini dapat kesempatan membagikan firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita ialah sanitize your mind. Apa sih sanitize your mind? Secara sederhana artinya adalah bagaimana membersihkan pikiran kita. Nah, tapi sebelum saya mulai dalam khotbah, saya memiliki satu pengalaman mengenai membersihkan sesuatu. Oke? Jadi dulu waktu saya sekolah, saya dulu suka piket. Teman-teman pasti pernah sekolah, pasti pernah dapat jadwal piket kelas, bukan? Nah, dalam piket itu saya membersihkan sebuah tanaman liar. Saya bersihkan, saya potong sampai tidak ada lagi di tempatnya. Namun seiring berjalannya waktu, berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, tanaman itu tumbuh kembali. Dan cukup frustasi untuk melihat hal itu terjadi. Sudah capek bersihin, tapi kok masih timbul lagi? Kenapa masih tumbuh lagi? Dan ternyata jawabannya adalah karena saya tidak membersihkan sampai ke akarnya. Saya tidak cabut sampai ke akarnya. Nah, begitu juga dengan membersihkan pikiran kita. Kita perlu tentukan dulu, kita perlu tahu akar dari pikiran kita itu apa. Nah, dan saya catat, akar dari sebuah pikiran manusia ialah rohnya. Kalau roh kita benar, kalau roh kita sudah dibersihkan, maka pikiran kita, tindakan kita itu akan dibersihkan. Kalau tidak percaya, mari kita buka ayatnya bersama-sama. Saya akan mengambil dari Efesus, pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat ke-24. Jadi bagaimana cara membersihkan pikiran kita sampai ke akarnya? Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, khotbah saya hari ini saya bagi menjadi 3 part, menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang surat dan keadaan penerima surat tersebut. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas tentang makna memperbaharui roh dan pikiran. Itu apa sih makna sebenarnya? Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang dampak pikiran dan roh yang sudah diperbaharui. Amin. Nah, hari ini kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi, Efesus
adalah kota metropolitan yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Saat ini kota ini terletak di Turki, teman-teman. Nah, kota Efesus sendiri itu adalah kota metropolitan pada zamannya. Jadi di situ banyak pusat perdagangan, itu adalah pusat banyak budaya dan agama. Jadi kalau teman-teman membaca dengan seksama dalam Kisah Para Rasul, di situ mereka juga bermain kuasa kegelapan. Artinya mereka ada ilmu sihir dan sebagainya. Dan yang paling mencolok dari kota Efesus adalah pusat penyembahan dewa Artemis. Oke? Nah, dan tujuan-tujuan dari surat Efesus yang Paulus tulis ialah untuk menguatkan iman-iman jemaat yang berada di lingkungan tidak mengenal Kristus. Mereka berada dalam lingkungan yang berkolaborasi, berhidup bersama dengan penyembah-penyembah berhala. Nah, jadi keadaan mereka ialah seperti ini. Yang pertama, keadaan mereka tidak mengenal Allah. Di ayat 17, mereka tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu artinya gini, mereka itu hidup dalam okultisme dan hidup self-centered. Hidupnya penuh dengan pusat pada diri sendiri. Bukankah sekarang kita berada di situasi seperti itu? Banyak yang pergi ke dukun, banyak yang hidup untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, keadaan sekitar mereka saat itu memiliki pikiran yang sia-sia. Artinya begini, ketika mereka hidup, orang-orang yang di luar jemaat ya, mereka memiliki pikiran yang suka fokus sama hal-hal yang temporary. Apa itu hal yang temporary? Hal yang temporary adalah hal yang akan binasa, hal yang tidak kekal. Contohnya, kita fokus sama jabatan, kita fokus pada posisi, kita fokus pada hal-hal yang material, yang duit, yang punya rumah, punya harta benda. Padahal Tuhan inginnya kita fokus sama hal-hal yang kekal, bukan sama hal-hal yang dapat binasa. Nah, mereka hidup di dalam komunitas-komunitas seperti itu. Kemudian komunitas-komunitas Efesus juga memiliki perasaan yang tumpul, artinya mereka bengis. Hari-hari ini kita juga hidup dalam komunitas yang udah nggak memiliki perasaan. Bapak bisa bunuh istrinya, bapak bisa bunuh anaknya, anak bisa bunuh orang tuanya, dan sebagainya macamnya. Jadi menurut saya sangat tepat kalau kita membaca Efesus untuk hari-hari terakhir yang ada saat ini di sekitar kita. Kemudian yang keempat, menyerahkan diri pada hawa nafsu. Pasti teman-teman juga udah tahu, banyak percabulan di luar gereja, bahkan di dalam gereja pun kadang-kadang ada orang yang dipakai setan sehingga menyerahkan dirinya pada hawa nafsu yang tidak benar. Kemudian yang kelima dan keenam, serakah dan cemar. Teman-teman, kalau teman perhatikan dari 6 keadaan sekitar Efesus pada zaman itu, ini sama seperti saat kita hidup di hari ini. Mereka berusaha membuat kita tidak lagi rindu menyembah Allah dan melayani Allah. Bahkan nampaknya sudah hal biasa untuk mengadopsi pikiran duniawi padahal sudah percaya sama Yesus. Dan ini selaras dengan nubuatan tentang Tuhan Yesus yang di Wahyu untuk jemaat-jemaat di Efesus. Tuhan Yesus memuji mereka karena mereka menolak dan menghancurkan segala ajaran-ajaran guru-guru palsu. Tetapi di kalimat setelah itu dalam Wahyu, Tuhan Yesus mengeluhkan, kalian udah gak punya kasih lagi seperti dahulu awal-awal kalian lahir baru. Nah, hari-hari ini gereja dalam keadaan seperti itu, komunitas Kristen dalam keadaan seperti itu. Oh, kita tolak ajaran sesat, kita tolak guru-guru palsu, tetapi kita lupa esensi dari gereja sebenarnya juga adalah mengasihi sesama. Kasih tahu sama teman-teman komselnya, sama orang sekitarnya, esensi gereja itu bukan hanya tolak ajaran palsu, tapi tentang mengasihi sesama. Lihat kiri kananmu, sudahkah engkau mengasihi kiri kananmu? Sudahkah engkau menghormati mereka sebagaimana mestinya? Esensi gereja bukan hanya menolak ajaran palsu. Menolak ajaran palsu betul tepat, tapi jangan lupakan yang paling penting, paling esensi ialah mengasihi sesama. Oke, jadi saya kutip untuk bagian pertama ialah begini. Melawan guru-guru palsu itu baik, namun saling mengasihi itu menyempurnakan persekutuan tubuh Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian kedua, coba renungkan. Apakah kita terlalu fokus sama mengurusi ajaran palsu, kemudian kita akhirnya lupa mengasihi?
akhirnya kita merusak sendiri tubuh Kristus? Mari kita renungkan. Oke? Nah, bagian yang kedua. Kita akan mau bahas dari ayat 20 sampai ayat 24-nya. Kita tidak akan membaca kembali ayat tersebut. Nanti teman-teman bisa catat, bisa baca kembali setelah Sunday Service ini selesai. Yang saya mau bahas ya tentang makna kata dibaharui di dalam ayat yang ke-23. Oke, tapi sebelum ke situ, kita review dulu ayat 20-nya. Di ayat 20, Paulus menegaskan jemaat Efesus, mereka itu berbeda dengan keadaan sekitar mereka. Ya, tetapi kamu bukan demikian. Titik, kamu telah belajar mengenal Kristus. Teman-teman, sadari hari ini, kalian itu sudah belajar Kristus dan kalian bukan bagian dari dunia ini lagi. Katakan amin. Taruh tangan di dada, bilang, saya sudah mengenal Kristus, saya tidak sama dengan dunia lagi. Amin. Statusmu adalah status anak Allah. Kau bukan lagi anak dunia, kau bukan lagi anak dari si iblis. Amin. Dan puji syukur, hari ini kita berkumpul sebagai anak-anak Tuhan yang mau belajar firman Tuhan. Nah, jadi kenapa Paulus menyatakan bahwa mereka berbeda dengan sekitar mereka? Karena Paulus menekankan mereka sudah belajar, sudah terima, sudah mengenal Yesus. Oke? Nah, setelah itu di ayat 21 sampai ayat 22-nya, Paulus mengatakan begini, mengingatkan mereka untuk menanggalkan manusia lama. Menanggalkan itu artinya gini, kita pakai baju, kemudian kita lepas, kita pakai baju baru. Itu menanggalkan. Jadi kita buang yang lama, kita pakai yang baru. Apa yang hari ini masih menjadi kecanduan lamamu, lepaskan itu. Karena engkau sudah mengenal Kristus, engkau bukan dari dunia ini lagi. Lepas itu dan pakailah jubah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu jubah kekudusan. Jangan lagi mau ditipu sama kecanduan. Buang segala kecanduan itu. Segala kecanduan itu yang membuat kamu sampai hari ini selalu tertuduh. Yang membuat kamu sampai hari ini masih sering gagal untuk fokus berdoa, fokus baca firman. Karena iblis masuknya lewat area itu. Lepaskan kecanduan. Tuhan mau melepaskan engkau hari ini. Amin. Karena engkau anaknya. Engkau bukan lagi seterunya. Dia mau selamatkan anak. Haleluya. Nah, kemudian manusia lama itu identik dengan nafsu yang menyesatkan. Makanya Paulus bilang tanggalkan, karena itu identik sama nafsu-nafsu yang menyesatkan. Kenapa banyak orang di gereja yang pelayanan sekarang, anak-anak muda, udah hype, kalau penyembahan nangis-nangis, angkat tangan, tetapi masih hidup dalam nafsu yang menyesatkan, karena masih pakai baju yang lama, karena masih pakai manusia yang lama. Stop dan buang, pakai baju yang baru, yaitu identitas anak Tuhan. Nah, di ayat 23, kalau kita baca seperti ini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Teman-teman kalau pahami benar-benar kalimat ini, 22-23, itu terjemahan LAI menyiratkan bahwa begini, kita itu harus meninggalkan dulu tindakan yang lama, baru kita bisa diperbaharui secara pikiran. Dan ini lumayan keliru. Kalau kita baca dalam bahasa Yunani aslinya, dalam terjemahan Inggrisnya itu diterjemahkan begini. Instead, let the spirit, huruf S besar, spirit renew your thoughts and attitudes. Artinya begini, malahan, jadi ayatnya itu bilang gini, malahan atau justru karena kamu sudah menjadi manusia baru, biarkan Roh Kudus mengubah your thoughts, your pikiranmu, dan attitudes-mu. Jadi dimulai dengan Roh Kudus membantu kita mengubah roh kita, roh manusia kita yang sudah rusak karena dosa. Roh Kudus mengubah roh, baru kita bisa mengubah pikiran kita. Pikiran yang sudah berubah, maka tindakan pasti berubah. Katakan amin. Akui, dan kita harus sadari, kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Bukan karena pikiran kita, roh kita ini semata-mata rusak total. Enggak. Tapi karena kita nggak menjaga. Karena kita nggak mengandalkan Roh Kudus. Kadang-kadang kita sudah tahu toh ini salah. Kita udah tahu kok. Untuk pacaran di tempat gelap itu dosa. Kita tahu kok. Untuk pacaran beda iman itu bukan keinginan Tuhan. Tapi kenapa masih kita lakukan? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam roh kita. Sehingga itu tidak mengubah paradigma kita, dan itu tidak mengubah tindakan kita, tidak mengubah keputusan kita.
Hari ini Paulus mengingatkan, renew, let Holy Spirit renew your thoughts. Pikiranmu diperbaharui dulu lewat perkara Roh Kudus. Jadi minta Roh Kudus hari ini untuk mengubahkan pikiranmu. Dan otomatis, pasti kalau pikiran berubah, keputusan, tindakan pasti juga berubah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Nah, kata memperbaharui ini juga ialah seperti merenovasi rumah, teman-teman. Kalau teman-teman tahu renovasi rumah itu pasti ada perubahan bentuk. Nah, jadi kalau pikiran yang sudah diperbaharui, yang sudah direnovasi, harusnya pola pikirnya berubah. Jadi ketika saudara memandang kesakitan, memandang pergumulan, itu bukan lagi sebuah bencana. Melainkan engkau memandang itu sebagai sebuah ujian iman, bagaimana engkau bisa naik dari level satu ke level berikut. Amin. Jadi kalau pola pikir yang berubah, pola pikir yang sudah direnovasi oleh Roh Kudus, itu akan membuat tindakan-tindakan kita juga direnovasi, bakal berubah. Kenapa kita masih belum bisa meninggalkan kecanduan? Karena yang kita coba perbaiki adalah yang di luar. Cobalah perbaiki yang di dalam. Minta Roh Kudus perbaiki yang di dalam. Otomatis pikiran kita diubahkan. Kenapa Farisi menolak Yesus? Bukan karena tidak kenal Taurat. Rohnya tidak mengenal roh Allah, tidak intim dengan roh Tuhan. Akhirnya menolak, tindakannya, pikirannya itu anti sama kerajaan sorga. Anti sama Yesus. Apakah hari ini kita masih menolak kebenaran? Padahal kita sudah mengerti firman. Tapi hati kita loh, nggak berpaut sama Tuhan. Nggak kelingi sama Tuhan. Nggak nyatu sama Tuhan. Itu yang membuat kita sering gagal. Nah, jadi dalam bagian kedua ini saya mau menegaskan begini. Untuk memperbaharui pikiran dan tindakan kita, harusnya kita libatkan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak bisa memperbaiki pikiran dan tindakan kita dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil. Kalaupun berubah, itu temporary, itu sementara. Tapi kalau Roh Kudus yang mengubahkan dari dalam pikiran dan apapun yang keluar, pasti berkenan untuk Tuhan. Amin. Jadi, buat saya, kekuatan terbesar untuk mengubah pikiran dan tindakan kita ialah campur tangan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apakah hari ini teman-teman mau berdoa untuk Tuhan intervensi dong rohku. Tuhan tolong campur tangan dalam hidupku supaya aku berubah. Atau engkau masih berdoa, Tuhan aku sanggup melakukan semuanya. Aku bisa. Hati-hati. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri terkutuk buat Tuhan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Dia setia. Dia mau menolong kita, asal kita mau datang. Amin. Ingat tentang anak yang hilang? Anak bungsu yang mau membongkar semua hartanya, dijual semua harta waris bapaknya, pergi, menghabiskan dengan pelacur-pelacur. Setelah itu apa? Kelaparan. Mau makan pun harus makan ampas babi. Tapi dia datang sama bapaknya, toh? Dan bapaknya apa? Tolak dia. Bapaknya mengernyitkan dahi terus bilang, kamu anak siapa? Enggak. Bapaknya bilang, yang terhilang sudah kembali. Mari kita rayakan. Tuhan mau merayakan pertobatan saudara hari ini. Amin. Nah, jadi mulai saat ini praktekkan di rumah ada dua hal. Praktekkan, ya. Setelah khotbah ini, setelah nanti mau tidur, setelah nanti bangun dari tidur besok hari, praktekkan ini. Yang pertama, tundukkan pikiranmu di bawah kuasa firman. Artinya gini, kalau firman bilang apa, katakan amin dan mulai lakukan. Kemudian yang kedua, minta Roh Kudus untuk memimpin pikiran dan jiwamu. Jadi setelah baca firman, berdoa, Roh Kudus tolong pimpin aku. Tolong bersihkan pikiranku, tolong bersihkan rohku. Kemudian pasti tindakanmu akan berubah di hari itu dan seterusnya kalau kau terus mengandalkan Dia. Amin. Nah, yang terakhir, bagian ketiga. Ini adalah bonus lah buat saya, babak bonus buat teman-teman, bagian bonus supaya teman-teman mengetahui pasal 4 secara utuh gitu. Nah, di ayat 25 sampai ayat 31 ini membicarakan tentang hasil pembuktian dari pikiran yang sudah diperbaharui. Hasil pembuktian dari pikiran yang sudah diperbaharui. Oke? Nah, pembuktian ini bukan untuk Tuhan, teman-teman. Tuhan tidak perlu bukti kalau saudara mengasihi Dia, kalau saudara sudah berubah hatinya, kalau saudara sudah memperbaharui pikiran saudara. Tuhan tahu kita. Amin.
Tuhan tahu mana yang belum diperbaharui. Tuhan tahu mana yang sedang diperbaharui rohnya, yang sedang diperbaharui pikirannya, dan juga Tuhan tahu mana yang sudah sempurna diperbaharui. Jadi pembuktian yang ada di ayat 25-31, jangan saudara pikir pembuktian untuk dilihat orang. Untuk dilihat Tuhan maksudnya. Tapi ini untuk dilihat oleh orang. Karena gini, sering orang bilang, Tuhan kan melihat hati. Betul Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat sikap kita. Betapa banyak orang di luar kekristenan begitu ngefans sama Yesus, pengen follow Jesus, tetapi dia jatuh tersandung akibat orang-orang Kristen. Salah satunya Mahatma Gandhi, dia pernah bilang begini, aku suka sama Yesusmu, tapi aku tidak suka dengan orang-orang Kristenmu. Yesusmu mengajarkan dan menjadi teladan, tapi murid-muridnya, orang-orang Kristennya, tidak melakukan seperti apa yang Yesus perkatakan dan lakukan. Wow, harusnya menjadi brainstorm buat kita saat ini, dimanapun kita berada. Bagaimana harusnya kita juga fokus sama tindakan kita, supaya orang yang melihat kita memuliakan Bapamu di surga. Amin. Alkitab itu indah teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, jangan cuma bilang yang penting aku sudah lahir baru, hatiku sudah diperbaiki. Betul Tuhan melihat hatimu. Tetapi orang perlu lihat pembuktian, apakah engkau sungguh murid Yesus, atau engkau murid dari dewa-dewa, murid dari Allah, ilah yang lain. Amin. Nah, bukti bahwa roh kita diperbaharui ada 8, yaitu ialah begini. Pertama, buang segala dusta. Yang suka bohong, hari ini buang itu semua, supaya Tuhan dan manusia bisa melihat bahwa engkau sudah diperbaharui secara pikiran. So you already sanitize your mind, you already sanitize your spirit through Holy Spirit. Amin. Buang segala dusta. Yang suka PHP sama cewek, ya cowok-cowok dengar, yang suka gombal-gombal, janji aku bakal setia sampai mati, aku nggak bakal tinggalin kamu, beb. Hati-hati. Kalau suka berdusta, itu tanda membuktikan bahwa sebenarnya pikiran dan rohmu belum diperbaharui. Hendaklah engkau berkata ya atau tidak. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kau setia, katakan setia ya. Tapi kalau kau masih belum siap, katakan tidak. Ya, jangan ragu untuk mengatakan ya atau tidak. Oke? Kemudian yang kedua, bukti bahwa roh kita diperbaharui, bukti bahwa pikiran kita diperbaharui ialah marah itu boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Marah itu manusiawi teman-teman. Siapa sih yang gak emosi kalau misalnya kita ditipu orang, kalau misalnya kita dikerjain sama orang, segala macam. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan tiba-tiba pikiran kita, buat tusuk lo ya. Gak boleh begitu. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Bibir kita, pikiran kita tetap harus kita minta Roh Kudus. Tolong Tuhan, aku emosi, bagaimana redakan ini? Saya pernah emosi. Setiap kita pernah emosi. Tetapi yang menjadi permasalahan bukan kenapa kita emosi, tapi bagaimana kita melalui emosi tersebut. Apakah dengan tindakan anarkis atau dengan tindakan kasih. Itulah yang menjadi bukti bagi orang dunia bahwa engkau sudah menerima Yesus, bahwa engkau sudah diperbaharui secara pikiran dan roh. Kemudian yang ketiga, berhenti mencuri. Siapa yang hari ini masih mencuri? Stop. Mencuri apapun itu, mencuri dari ide orang lain, mencuri kekasih orang lain, ya, pelakor, gitu, pabinor, ya, stop. Karena itu membuat engkau menjadi bukan murid Tuhan lagi, tapi menjadi murid dunia ini. Karena dunia ini ngajarin, sebelum janur kuning melengkung, masih bisa laku tikung. Udahlah, kalau dia milik orang, ngapain kamu masih ngarepin dia? Di dunia ini masih banyak loh yang mau sama kamu. Dan ingat, kamu mulia, kamu berharga, kamu dicintai sama Tuhan. Dan pasti ada manusia ciptaannya dia yang juga bisa mencintai kamu seperti Tuhan mencintai kamu. Jangan putus asa, jangan mencuri pasangan orang lain, ya. Apalagi mencuri barang, aduh, jangan deh, ya. Kemudian yang keempat, membagi sesuatu kepada yang berkekurangan. Ini buat teman-teman Glow Youth yang kalian mungkin punya usaha sekarang sudah berkembang, atau kalian waktu bekerja di perusahaan sekarang sudah levelnya manager up atau supervisor up. Kalau kalian lihat temanmu yang susah, bantulah. Bukan tentang nominal, tapi tentang hatimu, niat bantu atau enggak, ya. Itu karena itu pembuktian bahwa pikiran kita sudah disanitize, sudah dibersihkan. Kemudian yang kelima, jangan keluar perkataan kotor.
Hati-hati, yang masih suka keluarkan perkataan kotor. Tuhan tahu hatimu tuh cinta dia, Tuhan tahu. Tapi manusia ngelihatnya kok kayak nggak cinta Tuhan. Jadi hidup harus balance ya. Hati betul Tuhan I love you, tapi orang juga bisa lihat bahwa kita tuh cinta sama Tuhan. Lewat apa? Jangan keluar perkataan-perkataan kotor ya. Jangan keluar lagi. Kalaupun mau keluar, langsung ingat poin yang kedua tadi. Andalkan Roh Kudus, minta Roh Kudus campur tangan untuk kontrol bibir lidah kita, pikiran kita, hati kita. Amin. Nah, yang keenam, secara cepat, mendukakan Roh Kudus. Nah, pindah iman atau tiba-tiba menolak Yesus. Ini yang Tuhan juga pasti tentang. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang kalau kamu tolak, berarti kamu menolak juga Yesus, kamu menolak juga Allah Bapa. Karena mereka satu kesatuan. Hati-hati dengan iman. Fokus, percaya sama Yesus. Dia selamatkan kamu satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Dia tidak akan tersalib untuk dua kalinya. Amin. Dia perlu komitmenmu saat ini. Bilang sama dirimu sendiri, aku percaya hanya Yesus saja satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kemudian secara singkat yang ketujuh, kepahitan, kegeraman, pertikaian. Siapapun yang masih hidup di dalam area ini, yang masih dendam, kepahitan, geram, suka fitnah, bertobat. Betul engkau sudah percaya Yesus, tetapi ingat pembuktian ini untuk manusia. Kalau kau masih suka fitnah, tandanya engkau belum berubah secara pikiran, secara rohani. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, ramah dan saling mengampuni. Ini yang menjadi fokus kita. Adakah hari ini kita belum mengampuni seseorang? Adakah hari ini kita belum friendly sama seluruh jemaat Glow Youth? Atau sama jemaat gereja lain? Apakah kita masih suka dengki, membenci, dan kita belum bisa mengampuni? Apalagi yang sekarang lagi dalam proses habis dibohongin, diputusin sama pacarnya. Bisakah engkau mengampuni dia saat ini? Kalau engkau bisa, itu membuktikan bahwa hatimu, pikiranmu sudah dibersihkan oleh Roh Kudus dan tindakanmu pasti bersih. Amin. Sebagai penutup, saya bilang begini. Buat teman-teman sekalian, pesan saya, mintalah kepada Allah Bapa untuk mengaruniakan kuasa Roh Kudus dalam dirimu saat ini. Karena roh yang sudah diperbaharui pasti terlihat dari cara berpikir dan dari cara bertindak. Berpikir benar, berpikir bersih, tindakan pasti benar, pasti bersih. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini hamba sudah selesai menyatakan isi hatimu, bagaimana mereka membersihkan pikiran harus dimulai dari membersihkan roh mereka. Kami perlu campur tangan Roh Kudus setiap waktu, supaya pikiran kami dan tindakan kami diubahkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memperbaharui kami. Hamba berdoa buat mereka yang masih struggling dalam hal-hal lahiriah, tindakan-tindakan mereka masih belum mencerminkan mencintai Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus campur tangan dalam setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Terima Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Dia mengubahkanmu saat ini. Rasakan dalam hatimu bagaimana damai itu datang. Dia mau mengubahkan kebencianmu. Dia mau mengubah air matamu menjadi sungai yang bermata air. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, jalur Yesus menyembuhkan. There is healing, ada kesembuhan juga terjadi bagi setiap teman-teman sini yang mengalami vertigo, sakit kepala, di bagian perut juga. Tuhan sembuhkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Thank you Lord. Materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.